siang pemirsa. Saya Sunita. Saya Tio. Kembali bersama kami di JPP News. Berita pertama terkait dengan kasus pidana korupsi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Khalid Syabuddin. Beliau dijatuhi hukuman 2 tahun penjara beserta denda sebanyak 200 juta. Kasus korupsi yang melibatkan Universitas Maju Mundur EA menyeret nama Guru Besar Profesor Dr. Muhammad Khalid Syabuddin. Terkait dengan penggelapan uang kuliah tunggal mahasiswa, terdakwa telah terbukti menggelapkan uang sebesar 300 miliar rupiah. Kasus ini dibawa ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keputusan akhirnya dengan kehukuman 2 tahun penjara dan dengan denda 200 juta rupiah. Inilah yang memicu pertanyaan dan kecurigaan masyarakat terhadap pengadilan. Amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka kami menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Khalid Syabuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 2 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Kami menyatakan hasil keputusan hari ini dinyatakan final. Putusan hakim yang sangat memberatkan saya. Seharusnya itu hanya bisa 2 bulan ataupun 6 bulan dengan denda meskipun 100 juta atau gimana kan masih bisa. Hakim terlalu Ya, tapi itu tergolong ringan, Pak. Bagaimana, Pak? Ya tidak lah, menurut saya tidak itu. Baik, saya sudah di sini bersama Ibu Okta. Bagaimana Ibu tentang tanggapan Anda terhadap sidang tadi? Kalau menurut saya itu belum adil. Ya mungkin karena dia pejabat, mungkin saja. Dan dengan jumlah uang yang entah berapa ratus juta dia korupsi itu, dan dengan 2 tahun di penjara itu, menurut saya itu tidak balance gitu. Mungkin ya, tapi ya itu terserah hakimnya sendiri sih. Ya kita rakyat biasa ya, mau gimana lagi gitu. Itu udah keputusan final juga. Baik, terima kasih. Berita kedua datang dari demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa UGM yang menuntut tentang keadilan. Yang cukup menarik adalah ditangkapnya pemimpin orasi karena menyindir terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Syabuddin karena dianggap sangat ringan hukuman yang diberikan. Rabu, 11 November 2015, terjadi demonstrasi di depan kampus Universitas Maju Mundur EA terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Khalid Syabuddin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan penetapan hukuman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mereka menuntut hukuman yang mereka anggap sangat ringan. Tetapi, pada pertengahan demonstrasi, koordinator demo malah ditangkap oleh pihak yang tidak diketahui dan tidak tahu juga apa alasannya. Ini membuat mahasiswa semakin kecewa dengan tindakan tersebut. Kami di sini menuntut hak asasi. Kami menuntut keadilan. Di mana keadilan? Saat koruptor hanya dihukum 2 tahun penjara. Kami butuh keadilan. Bubar. Mbak, boleh diceritakan kenapa demonstrasi kalian dibubarkan oleh aparat? Apakah kalian tidak memiliki izin? Sebenarnya kami datang ke sini sudah membawa izin. Kami datang dengan damai. Kami sudah izin dengan pihak yang bersangkutan. Tapi kami juga tidak tahu kenapa demonstrasi kami dibubarkan gitu saja. Dan penanggung jawab demonstrasi kami ditangkap oleh aparat. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Berita ketiga, kami akan mewawancarai masyarakat berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Syabuddin dan tentang keadilan yang ada di Indonesia. Bagaimana tanggapan Mas Dul sendiri tentang dilakukannya? Apakah sudah terimplementasi dengan baik atau masih banyak masalah yang perlu diperbaiki? Sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya merasa bahwa
keadilan sosial di Indonesia, apalagi kalau ngomong untuk bagi seluruh rakyat Indonesia, itu masih punya banyak kekurangan. Salah satu yang paling mendasar adalah sampai saat ini negara itu lebih berlaku sebagai negara yang mengambang. Negara tidak melakukan langkah-langkah yang aktif untuk menjamin kesejahteraan warga negara, terutama kesejahteraan yang itu terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, padahal kalau berbicara tentang keadilan sosial, yang pertama harus disepakati lebih dahulu. Kita bicara tentang sosial ini dalam skop apa? Dalam masyarakat. Tentunya kalau saya asumsikan kita bicara tentang sosial di sini dalam konteks keadilan sosial tadi, kita bicara tentang masyarakat Indonesia yang mana itu tentu saja masyarakat warga negara Indonesia. Karena Pancasila itu kan kemudian menjadi prinsip kita dalam bernegara dan berbangsa, dan ini kan negara bangsa. Nah, kalau dilihat dari situ akan terlihat ada gap yang sangat besar antara Pancasila sebagai sebuah janji dengan implementasinya, dengan pemenuhannya. Dimulai dari pertanyaan sederhana, apakah negara pernah memperlakukan warga negaranya sebagai warga negara? Itu pernah saya tulis bahwa dan sampai sekarang itu masih berlangsung. Yang disebut negara Indonesia itu lebih sering muncul sebagai fenomena progresif yang tadi saya sampaikan. Dia hanya ada di permukaan, sementara di bawahnya itu ada beragam formasi sosial yang basisnya bukan kebangsaan, yang kemudian punya logikanya sendiri, termasuk dalam mencari kesejahteraan. Pada zaman Orde Baru ada obsesi untuk membuat negara itu lebih mempunyai daya penetrasi lebih dalam untuk menstruktur masyarakatnya, tetapi cara yang digunakan itu lebih sering menggunakan cara-cara yang sifatnya koersif, bahkan kadang-kadang represif, dengan militer, dengan pengawasan, kontrol, dan segala macam. Sementara kalau kita lihat dari hasil survei Power Welfare and Democracy yang dilakukan oleh Visipol tahun 2013 kemarin, yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia itu adalah negara yang lebih aktif dalam menjamin pemenuhan kebutuhan mereka akan pelayanan dasar. Nah, kita tahu pada zaman Orde Baru untuk kesejahteraan itu lebih banyak diserahkan pada mekanisme pembangunan yang logikanya adalah trickle down effect. Jadi diasumsikan bahwa masyarakat akan mendapatkan kesejahteraan secara otomatis kalau proses pembangunan itu berjalan. Sehingga kuncinya adalah proses pembangunan, dan segala sesuatu itu harus dikorbankan atau harus diorientasikan untuk mendukung proses pembangunan, termasuk kemudian represi hak sipil dan sebagainya. Nah, pada kita bicara tentang kesejahteraan, ternyata proses pembangunan yang berlangsung pada saat itu tidak serta-merta menghasilkan kesejahteraan yang merata. Kalau sila kelima kita ngomong keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, kita nggak ngomong hanya sejahtera, tetapi kesejahteraan yang merata bagi semua rakyat Indonesia. Nah, hal ini masih berlaku juga ketika masa Orde Baru runtuh dan kita mulai masuk dalam rezim yang namanya rezim demokrasi seperti ini. Demokrasi di sini dimaknai sebagai political liberty. Berbeda dengan ekspektasi masyarakat Indonesia yang tadi, yang mengharapkan negara yang lebih aktif dalam menjamin pemenuhan kebutuhan mereka untuk pelayanan dasar, karena itu terkait dengan kesejahteraan mereka. Itu hanya mendapat porsi yang sangat sedikit di sini. Kesejahteraan di sini, kesejahteraan bagi warga negara Indonesia itu justru lebih dalam didorong untuk diserahkan ke ada mekanisme pasar. Sehingga sampai saat ini saya tidak melihat ada komitmen yang bahkan
di level komitmen saja itu tidak cukup kuat untuk mewujudkan keadilan sila kelima keadilan sosial. Mungkin itu dari saya. Selamat sore pemirsa, sekarang kita bersama dengan Mbak Kiki. Kami akan bertanya soal keadilan dan sila kelima menurut pandangan Mbak Kiki. Keadilan sila kelima Pancasila di Indonesia ya. Menurut saya adil itu bukan sama rata tapi sama rasa. Apa yang didapatkan oleh orang yang sudah berkecukupan dengan orang yang tidak berkecukupan pasti berbeda. Jadi kalau ngomongin konteks sudah adil apa enggak di Indonesia mungkin belum ya, karena sama rasa itu belum tercapai. Terima kasih. Bertemu lagi dengan saya. Jadi kita akan bertanya dengan Mbak siapa namanya? Saya Rida. Rida. Dari mana asalnya Mbak? Saya dari Purwokerto. Purwokerto, Jawa Tengah berarti ya Mbak? Iya. Menurut Mbak, oh iya. Menurut Mbak, bagaimana tentang keadilan sosial di Indonesia? Sebagai rakyat biasa sih saya anggap Indonesia belum adil ya. Maksudnya kalau koruptor itu saya lihat di TV hukumannya kecil, sebentar. Tapi kalau yang itu yang apa itu namanya? Yang nyuri apa itu pite itu apa ya? Apa tuh bahasanya? Oh ayam. Kalau nyuri ayam hukumannya itu hukumannya lama. Jadinya itu belum adil, di Indonesia itu belum adil. Kalau keadilan di Purwokerto gimana Mbak? Soalnya saya kan lagi di Jogja sama suami. Jadi saya nggak di Purwokerto lagi ya. Iya. Suaminya yang mana Mbak? Suami Bisa tolong dipanggil juga? Mas, mau ikut cepetan nggak? itu suami saya. Oh ya, dengan Mas siapa namanya? Saya Dimas. Menurut Mas keadilan sosial di Indonesia gimana Mas? Di Indonesia, menurut saya di Indonesia masih gimana ya? Belum merata keadilannya. Contohnya tadi kayak yang sudah disebutkan sama saya. Iya. Rakyat kecil itu masih dikesampingkan dalam hal sosial gitu. Jadi belum adil. Kalau pemeranannya seperti apa Mas? Kameranya di sini. Ya, ya belum. Contohnya keadilan kita ini belum tercapai di dalam tahun sosial. Ya. Gitu. Oh ya, meskipun saya kurang paham tapi makasih. Iya. Ya, terima kasih pemirsa. Kita sudahi saja wawancaranya. Terima kasih sudah. Tes. Yuk. Sila kelima. Gue tuh bingung. Sila Lihat ke kelima. dia apa ke Keadilan Dinda. Malaysia, kemanusiaan dan beradab, Kamera Indonesia kerakyatan. Oh ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa terus? Ya itu, tadi kan gue udah ngejelasin. Iya, fashion. Kalau misalnya Fashion Boxer. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa ya? Adil. Ya adil. Ya adil. Kalau misalnya dia dapat A berarti gue harus dapat A juga. Dosen nggak boleh subjektif. Harus intersubjektif. Please Pak dosen. Cheers. Ini dosen Pancasila gitu. Anjir. Oh iya, ya Pak ampun. Panca. Pasila. Ya udah yang penting adil. Sosialnya di mana? Sosialnya Ya udah. Dan menurut kalian seluruh Indonesia rakyatnya bagaimana adilnya? Oh belum adil. Belum adil. Jadi pemerintah harus bagaimana? Harus mengadili. Harus ada justice, harus di pengadilan. enggak harus adil. Enggak, Kok kita nggak nyambung ya jadi pengadilan? Dosen juga harus adil ya. Dapat ada kumlat semua ya. Semua. Jangan satu-satu aja. Benar. Nyampe kumlot tuh nggak ada lagi. Karena semua orang itu kumlot. Mantap. Visipol kumlot
semua. Lalu bagaimana dengan games? Apakah harus kumlot? Game Bisa game kumlot gimana nih? itu bisa dihapus Hubungannya. pertanyaannya. Tolong kondisikan Bisa kumlot gimana ceritanya? itu bisa dihapus pertanyaannya. Bagi rakyat Indonesia apa ya? Biar keadilan sosial. Pemerataan. Yoman. Aduh, gue Ya iya kan pemerataan. Pemerataan. Distribusi ekonomi. Ya benar sekali. Sekian berita yang dapat kami sampaikan pada hari ini Terima kasih. dan Sampai jumpa.